Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Pak Chandra. Perkenalkan, nama saya Patricia Aurel, NPM 6021901012. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan makalah satu saya yang berjudul Analisis Pengangguran, PDRB, dan juga IPM terhadap tingkat kemiskinan dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2018. Bagian pertama adalah abstrak. Abstrak yang saya gunakan adalah kemiskinan selalu menjadi salah satu masalah serius bagi kehidupan perekonomian di Indonesia. Terjadinya kemiskinan tak lepas dari adanya faktor pendukung di dalamnya. Pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Angka pengangguran yang tinggi bisa mendorong angka kemiskinan yang tinggi. Selain itu, kemiskinan juga perlu dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang merupakan aspek penting di dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM sendiri merupakan indikator yang digunakan sebagai pembanding kualitas standar hidup suatu negara. Berangkat dari permasalahan tersebut, artikel ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran, PDRB, dan juga IPM terhadap variabel kemiskinan dengan menggunakan pendekatan model Ordinally Least Square atau OLS. Bagian selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat? Yang kedua itu, bagaimana pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat? Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana hubungan yang terjadi antara variabel pengangguran, IPM, PDRB terhadap variabel kemiskinan, serta bagaimana pengaruh variabel-variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat, yaitu variabel kemiskinan. Selanjutnya adalah hasil analisis regresi. Yang pertama adalah nilai R-square. Nilai R-square yang ditunjukkan melalui penelitian ini menunjukkan angka 0,459919 yang punya arti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 45,99% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini. Yang selanjutnya adalah uji T. Berdasarkan hasil uji T, didapatkan nilai value dari T parsial variabel pengangguran sebesar 0,8633, di mana angka tersebut berada lebih besar dari 0,05, sehingga variabel pengangguran tidak berpengaruh parsial terhadap variabel kemiskinan. Yang selanjutnya adalah nilai dari V-value T parsial variabel IPM sebesar 0,0000, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Yang artinya variabel tersebut berpengaruh parsial terhadap variabel kemiskinan. Selanjutnya adalah nilai V-value dari T parsial variabel PDRB sebesar 0,7513, di mana nilai tersebut berada lebih besar dari nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak berpengaruh parsial terhadap variabel kemiskinan. Selanjutnya adalah uji F. Dari nilai F statistik yang ditunjukkan sebesar 0,000305, sehingga nilai ini kurang dari nilai signifikan pada alfa sama dengan 5. Artinya model regresi mengenai pengaruh signifikan antara pengangguran, IPM, dan PDRB terhadap angka kemiskinan di Indonesia layak untuk diestimasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah interpretasi hasil. Yang pertama itu adalah pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan. Dari penelitian diperoleh nilai koefisien pengangguran sebesar min 0,083613, yang artinya hubungan antara pengangguran dan kemiskinan adalah berbanding terbalik, di mana ketika angka pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1, maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,083613. Yang kedua adalah pengaruh IPM terhadap kemiskinan. Diperoleh nilai koefisien sebesar min 1,927191. Artinya, hubungan antara IPM terhadap kemiskinan adalah berbanding terbalik, di mana ketika nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 1, maka akan menurunkan nilai kemiskinan sebesar 1,9271901. Yang terakhir adalah pengaruh PDRB terhadap kemiskinan. Dari hasil penelitian diperoleh hasil nilai koefisien PDRB sebesar 0,234711. Artinya hubungan antara PDRB terhadap kemiskinan adalah berbanding lurus. Maka ketika PDRB mengalami peningkatan sebesar 1, akan meningkatkan angka kemiskinan juga sebesar 0,23471. Selanjutnya uji heterogenesis dan normalitas. Dinyatakan tidak ada masalah dalam kedua pengujian tersebut. Selanjutnya adalah saran dan kesimpulan. Mohon maaf, terjadi kesalahan penulisan di dalam makalah yang seharusnya ditulis melalui pendekatan model OLS, di dalam makalah ditulis melalui pendekatan model ACM. Maka kesimpulan yang bisa ditarik adalah seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan, dan ada 2 variabel yang berhubungan negatif dan 1 variabel berhubungan positif. Sehingga saran yang bisa saya berikan untuk penelitian selanjutnya adalah bahwa penulis harus bisa mengulas sumber referensi yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat sehingga model yang diestimasi dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih.